Hanya perasaanku saja yang tak karuan. Setelah selesai, aku pun meminta bapak untuk menemaniku ke tempat kejadian. Di sana, aku mendapatkan bayangan mengerikan tentang kejadian mengerikan malam itu. Meskipun tak terekam begitu jelas, namun bayangan kilat itu benar-benar nyata. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan gua Dito di channel Mahasiswa Siluman. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Dan terima kasih karena masih setia mendengarkan cerita dari kami. Kali ini, gue bakal menceritakan kisah pembunuhan Vina yang sedang viral belakangan ini. Namun mengambil dari sudut pandang Rani, seorang anak perempuan yang memiliki sedikit kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa. Dia menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi makam Vina dan tempat kejadian Vina terbunuh, di mana dia mengalami kejadian mistis. Bahkan dia juga sempat menggambar sketsa yang berisi peristiwa dari pembunuhan Vina tersebut, dan terdapat sedikit rahasia di balik kasus tersebut yang mungkin saja itu bisa menjadi petunjuk. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya biar kita lebih semangat untuk membuat konten berikutnya. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Jejak darah Vina, ia masih ada. Agustus 2016, tepat di Sabtu malam. Takdir buruk tanpa sengaja datang ke dalam hidup Vina dan sang kekasih pujaan yang tak lain adalah Eki. Kencan malam itu nyatanya berakhir tak baik karena keduanya harus merenggang nyawa begitu saja atas ulah sekelompok lelaki tak bertanggung jawab. Namaku Rani. Sejak belia, aku sudah memiliki kelebihan yang tak banyak dimiliki oleh gadis seusiaku. Bisa melihat hal tabu hingga kejadian janggal yang tak banyak dilihat oleh sebagian orang. Tepat di tahun 2016 kala itu, usiaku masih begitu muda, 17 tahun tepatnya, ketika tersiar kabar begitu mencengangkan tentang rekaman sosok arwah perawan muda bernama Vina yang kala itu usianya tak terpaut jauh dariku. Aku langsung mendapatkan firasat yang tak begitu baik. Aku harus mendapatkan rekaman suara itu segera, ucapku kala itu. Aku pun kemudian mulai mencari-cari rekaman arwah Vina. Hingga selang beberapa hari kemudian, aku berhasil mendapatkannya dari salah seorang teman di sekolah. Aku langsung mendengarkan rekaman itu di ruang kelas yang cukup sunyi, karena memang kawan-kawanku yang lain sedang berada di luar kelas. Di dalam rekaman itu, terdengar suara tangisan arwah yang menyebut dirinya adalah Vina. Sosok itu menceritakan bagaimana ia terbunuh bersama kekasihnya, Eki. Sosok itu menceritakan jika ia dan sang kekasih baru saja menghabiskan malam minggu bersama di Taman Sumber Cirebon. Ketika ia hendak pulang, tepat di Jalan Perjuangan, ada segerombol pemuda yang berjumlah 11 orang mengepung mereka berdua. Karena panik, Eki dan Vina pun berusaha melarikan diri dari amarah ke-11 pemuda tak bermoral itu. Namun naas, ketika Eki berusaha kabur, sepeda motor yang dikendari olehnya dilempari batu dan ditendang oleh segerombolan geng motor itu, hingga Eki pun hilang kendali dan ambruk. Setelahnya, Eki dan Vina dipukuli secara brutal hingga keduanya mengalami luka yang begitu parah. Segerombolan pemuda bejat itu menghabisi nyawa Eki tanpa adanya rasa kasihan sedikit pun. Awalnya kepala Vina dipukulkan ke motor dan ke aspal. Sang kekasih pun ingin menolong, namun ia justru dikeroyok hingga meregang nyawa. Bahkan ketika Eki benar-benar telah tiada, pemuda-pemuda itu justru melakukan pemerkosaan kepada Vina saat dia belum sadarkan diri akibat pemukulan itu. Pemerkosaan itu dilakukan tepat di samping tubuh Eki yang sudah tidak lagi bernyawa. Ketika Vina tersadar, tubuhnya sedang digilir oleh para laki bejat itu. Tak hanya melakukan pemerkosaan, mereka bahkan menganiaya Vina tanpa jeda. Tangan Vina bahkan dipukul dengan balok besar hingga patah. Kaki Vina pun sampai didinding pakai sepeda motor.
Hingga pada akhirnya Vina hanya bisa tergeletak bersimbah darah tanpa bisa berbuat apa-apa kala itu. Setelah melakukan aksi keji tersebut, ke-11 pemuda bejat itu lantas membawa tubuh Eki dan Vina ke atas jembatan layang. Diletakkanlah tubuh mereka begitu saja dekat dengan motor yang dikenakan Eki. Para pelaku seolah-olah membuat skenario jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan lalu lintas, bukan karena pengeroyokan atau penganiayaan. Ketika aku mendengar detik demi detik suara tangisan arwah Vina dari rekaman, tanpa sadar air mata pun menetes begitu saja. Bagaimana tidak, aku seorang perempuan. Tentu aku tidak akan terima jika ada perempuan lain yang mengalami pelecehan sebrutal itu. Bukankah para pelaku tak layak untuk disebut sebagai manusia? Bahkan hewan pun tidak ada yang sebejat itu, pikirku. Rasanya aku benar-benar tidak sanggup untuk mendengar rekaman itu hingga tuntas. Namun ketika aku ingin menyudahinya, tiba-tiba saja angin lembut berembus begitu saja hingga membuat bulu kuduku merinding. Tak lama setelahnya terdengar suara bisikan yang semakin membuatku merinding tak karuan. "Tolong," bisik suara itu lirih. Pikiranku pun langsung berfokus kepada sosok Vina. Meski tak mengenalnya, namun sepertinya ada hal yang perlu segera dituntaskan. Aku pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rekaman itu. Arwah Vina menceritakan tentang siapa di balik kebrutalan yang dialami olehnya dan Eki. Arwah Vina terus menyebut nama Egi, namun ia tak menyebut nama orang lain selain Egi. Kemungkinan Vina memang tak begitu mengenal pelaku-pelaku lain yang telah menghabisinya tanpa ampun. Namun aku begitu yakin jika tiap jengkal wajah pelaku pasti diingat betul oleh Vina. Bahkan suara nafasnya pun akan terpatri di dalam ingatannya. Benar saja, setelah aku melanjutkan rekaman itu, aku mendapatkan hal-hal yang begitu mencengangkan. Kejadian pembunuhan brutal itu disinyalir karena adanya dendam yang harus dibalas tuntas menurut pelaku. Salah satu dari ke-11 pelaku yang tak lain adalah Egi, nyatanya menyimpan rasa kepada Vina. Egi pun berteman baik dengan Eki. Namun Vina tidak bisa membalas perasaan Egi, sebab Vina lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan Eki. Berkali-kali Egi menyatakan perasaannya dengan Vina, namun Vina tak kunjung membalas perasaan itu. Vina sudah berusaha untuk menolaknya dengan halus, namun Egi tetap kekeh ingin memiliki Vina. Hingga pada akhirnya Vina pun merasa kesal dan ia sempat meludahi Egi dengan tujuan membuat Egi jera dan tidak lagi mengejarnya. Namun nyatanya pikiran Vina keliru. Apa yang dilakukan oleh Vina justru memantik amarah dalam diri Egi, hingga Egi pun secara brutal menghabisi Vina dan juga Eki. Dalam rekaman itu, Vina juga mengatakan jika ada 2 pelaku yang kabur ke Jakarta, dan 2 pelaku itu adalah dalang dari kejadian naas yang terjadi pada Vina. Vina bahkan berharap para pelaku mati karena telah melakukan kekejaman kepadanya dan juga Eki. Vina juga mengatakan jika ia ingin sekali bertemu dengan sang ibu yang pada saat itu tidak berada di rumah yang sama dengan Vina. Vina juga sempat bercerita jika ia ingin serius dengan Eki. Ia ingin menikah dengan Eki di masa mendatang. Namun bukan jodoh yang menjemputnya lebih dulu, melainkan ajal. Berbeda dengan Eki, Vina sendiri menghembuskan nafas terakhirnya saat sudah berada di rumah sakit ketika keluarganya datang ke ruang perawatan. Sedangkan Eki langsung tewas di tempat kejadian. Bayangkan betapa sakitnya Vina menahan semua rasa sakitnya hingga ajalnya tiba. Hanya rasa sakit yang dirasakan olehnya. Hingga tak heran, arwahnya pun menuntut balas dan menginginkan kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi terkuak. Naas, kejadian sebenarnya baru terungkap setelah 3 hari kematian Vina. Itu pun melalui arwah Vina sendiri yang mampir ke tubuh sahabatnya bernama Linda. Sebab sebelumnya, kasus Vina dimasukkan dalam kasus kecelakaan oleh pihak kepolisian. Sebab salah satu dari pelaku sempat berpura-pura datang keluarga Vina dan mengatakan jika Vina kecelakaan. Namun takdir selalu punya jalan untuk menguak kebenaran. Setelah kejadian kerasukan arwah Vina yang dialami oleh Linda,
Keluarga Vina pun langsung bergerak cepat, mengirimkan rekaman suara Linda yang sedang dirasuki oleh Arafina ke pihak yang berwenang. Berselang beberapa hari, 8 pelaku pun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Namun 3 pelaku lain masih berstatus buron. Tangis pilu dirasakan oleh keluarga Vina, bapak, ibu, dan sang nenek. Bagaimana tidak, kepergiannya begitu mendadak, tak mengirimkan tanda sedikit pun. Terlebih lagi, kematiannya cukup tragis. Bahkan mahkota yang selama ini dijaga dengan baik oleh Vina pun dirampas begitu saja oleh sekelompok lelaki bejat itu. Keluarga Vina pun terus menuntut keadilan untuk Vina. Bahkan hukuman manusia pun kiranya tak cukup pantas dilayangkan untuk mereka yang telah begitu tega menghabisi nyawa 2 manusia sekaligus dan sempat-sempatnya mengambil mahkota paling berharga dari tubuh Vina. Hukum rimba sepertinya akan menjadi hukuman yang setimpal. Ke-8 pelaku pun setelahnya mendekam di balik jeruji besi. Namun, dalang dari kegaduhan yang terjadi nyatanya berhasil kabur dan menghilang begitu saja. Entah siapa dalang di balik menghilangnya ketiga pelaku. Sudah pasti ada sosok berpengaruh di balik menghilangnya ketiga pelaku yang masih berstatus DPO itu. Setelah menuntaskan rekaman itu hingga selesai, tanpa sadar, air mataku benar-benar menetes begitu deras. Mataku pun sampai sembab. Aku tak bisa membayangkan jika aku berada di posisi Vina. Sebagai sesama perempuan, aku benar-benar murka atas tindakan keji ke-11 pelaku itu yang telah mereka lakukan. Setelahnya, aku pun mencoba mencari tahu akun sosial media milik Vina untuk menelusuri segala hal yang berhubungan dengannya. Kiranya ada hal yang perlu untuk segera dituntaskan sebelum hal ini berkepanjangan tanpa tujuan. Bel pun berbunyi. Aku yang sedang fokus berselancar di sosial media dikagetkan dengan kedatangan kawan-kawanku yang baru sampai kembali dari kantin. Kawan-kawanku pun nampak keheranan sebab wajahku benar-benar sembab. Aku berusaha menutupi perasaan yang bergejolak di dalam diriku. Mereka semua jangan sampai tahu tentang apa yang sedang aku pikirkan. Pencarianku pun membuahkan hasil. Aku berhasil menemukan sosial media milik Vina. Aku coba simpan salah satu foto miliknya yang terpampang di beranda sosial. Paling tidak, aku bisa sedikit membaca garis hidupnya. Sebab rasa penasaranku belum menemui titik akhir. Malam hari setelah aku mendengar semua isi rekaman itu hingga tuntas, tidurku sudah tidak lagi nyenyak. Bayangan perempuan dengan tangisan yang begitu sendu terus saja datang. Sosok itu seolah-olah ingin meminta pertolongan kepadaku. Tiap kali aku ingin mengajaknya berkomunikasi di dalam mimpi itu, sosoknya hanya bisa diam, tanpa mampu berucap satu kata pun. Namun tatapan dan air matanya sudah mampu menjawab semua yang menjadi tanya di dalam pikiranku. Sepertinya aku harus segera datang sana, ucapku setelah mengalami mimpi buruk yang berkepanjangan di tiap malamnya. Kebetulan pekan depan adalah hari libur. Aku harus bisa membujuk bapak supaya mau menemaniku ke Cirebon meskipun tidak lama. Aku hanya ingin singgah sejenak ke makam Vina. Baru setelahnya mencoba untuk menelisik ke tempat di mana kejadian mengerikan itu terjadi. Beruntungnya bapak mendukungku penuh. Bapak memang tahu persis jika anak gadisnya ini memiliki kelebihan yang tak semua orang miliki. Tanpa harus aku berucap panjang mengenai tujuanku untuk datang langsung ke Cirebon, bapak sudah tahu apa yang menjadi tujuanku. Aku dan bapak pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Sebab lokasi kotaku dan Cirebon hanya berbatasan dengan 2 kota saja. Hanya dalam waktu 3 jam, aku dan bapak bisa sampai di Cirebon. Setelahnya aku dan bapak langsung bergegas untuk pergi ke makam. Di sana aku memanjatkan doa untuk almarhum. Namun ada hal yang janggal yang aku rasakan di sana. Aku mencium aroma anyir yang tak biasa. Namun aroma ini beririsan langsung dengan aroma bunga melati. Mungkin memang ada bunga melati yang tumbuh tak jauh dari sini, pikirku kala itu. Aku pun tak mengindahkan hal janggal apapun yang terjadi, sebab hanya perasaanku saja yang tak enak, sementara pandanganku tak menangkap hal janggal apapun. Mungkin karena aku datang saat terik, sehingga tidak ada sosok janggal yang aku tangkap.
Hanya perasaanku saja yang tak karuan. Setelah selesai, aku pun meminta bapak untuk menemaniku ke tempat kejadian. Di sana, aku mendapatkan bayangan mengerikan tentang kejadian mengerikan malam itu. Meskipun tak terekam begitu jelas, namun bayangan kilat itu benar-benar nyata. Apa yang harus aku lakukan? Pikirku ketika itu. Ada apa, Nak? Tanya bapak keheranan, menatap ekspresiku yang tak biasa. Ayo pak, kita pulang aja, ucapku ke bapak. Yakin pulang, Nak? Tanya bapak. Ayo pak, pulang, ucapku kekeh, tanpa menjelaskan maksud dibaliknya. Akhirnya bapak pun menuruti kemauanku untuk bergegas pulang. Aku dan bapak tidak begitu lama berada di kota Cirebon. Setelahnya aku dan bapak langsung kembali ke rumah. Bapak masih terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, hingga aku meminta untuk pulang dengan segera. Namun aku tidak bisa menjelaskan segala hal yang belum pasti kepada bapak. Semuanya begitu rumit. Aku sendiri tak mampu mencernanya begitu saja. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk aku bisa benar-benar paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Selang beberapa hari setelah pulang dari Cirebon, aku jatuh sakit. Sementara mimpi buruk seorang perempuan itu masih terus saja menghantui tiap tidur malamku. Hingga pada akhirnya, aku pun memutuskan untuk menggambarkan semua hal yang aku lihat saat berada di tempat kejadian, segala hal yang dalam mimpi burukku, dan semua hal janggal yang tentunya berkaitan erat dengan kejanggalan kasus Vina. Aku ambil secari kertas dan pensil dalam ranselku. Setelahnya aku lukis detail demi detail kejadian yang mampir di pikiranku. Setelahnya, aku langsung menyimpan gambar misterius itu di dalam buku harianku. Aku tak berani untuk membukanya. Ada saatnya, aku akan mampu untuk memahami tiap jengkal kejanggalan yang terjadi. Namun satu hal yang terus menjadi tanda tanya di dalam pikiranku. Kemana perginya karir Vina, yaitu Linda? Lalu kemana perginya 3 pelaku yang bisa dijadikan sebagai pelaku kunci dari kasus mengerikan itu? Rasanya sangat tidak mungkin mereka semua hilang tanpa jejak. Pikirku yang tak kunjung berkesudahan. Hingga pada akhirnya, kasus itu benar-benar tenggelam dengan sendirinya. Dengan masih menyisakan 3 pelaku yang tak kunjung mendapatkan balasan. Aku merasa miris. Bahkan hatiku pun sempat tersayat-sayat. Ada perasaan tak terima saat waktu perlahan-lahan menggulung kasus yang belum tuntas dan dianggap telah selesai. Namun aku yakin Tuhan tidak akan tidur. Meskipun hukum tak mampu menjerat para pelaku yang berhasil kabur itu, Tuhan akan membalas mereka dengan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawab itu semua. Hari demi hari, bulan berganti bulan, dan tahun mulai saling bergantian. Kasus itu benar-benar dianggap usai oleh banyak pihak. Meskipun demikian, aku sangat yakin pihak keluarga tak akan pernah bisa diam atas ketidakadilan yang terjadi. Sebab sosok misterius itu terus datang ke dalam mimpiku. Itu artinya ada hal yang tak benar-benar selesai. Benar saja, tepat di tahun 2024, semua tanya benar-benar terjawab dengan sendirinya. Usiaku saat ini sudah tidak lagi muda. Jika pada tahun 2016 usiaku menginjak 17 tahun, maka di tahun ini usiaku bahkan sudah 25 tahun. Namun bayangan-bayangan pria Vina masih terpatri begitu saja. Melalui film layar lebar yang bahkan sampai saat ini masih tayang. Semua mata terbuka begitu lebar menyaksikan ketidakadilan hukum Indonesia. Semua mata terfokus dengan kejanggalan tragedi yang merenggut Vina dan sang kekasih. Satu persatu orang saling bersaut-sautan, melempar pandangan mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya, semesta sendirilah yang membuka jalan untuk kasus itu kembali dibuka secara transparan. Aku teringat betul dengan sketsa kejadian yang aku gambar tepat 8 tahun yang lalu. Sketsa yang aku simpan tepat di dalam buku harianku. Aku berusaha mencari buku itu kembali. Meskipun cukup sulit, namun aku terus berusaha untuk mendapatkan sketsa itu kembali. Sebab dulu aku tak sempat melihat sketsa yang kubuat dengan detail dan seksama. Aku harus bisa tahu apa maksud dari sketsa yang kubuat. Karena aku merasa dulu ada yang menggerakkan jemariku
hingga berhasil membuat sketsa dengan begitu detail. Karena perasaan takut, aku pun hanya bisa menyimpan sketsa itu begitu saja. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, akhirnya aku pun berhasil menemukannya. Benar saja, kertas yang sudah mulai lusuh itu adalah kertas yang aku cari-cari dari tadi. Aku harus bisa membaca sketsa ini dengan baik, pikirku kala itu. Ketika aku mulai beranjak untuk membuka buku harianku, aku benar-benar terkejut dengan apa yang kulihat. Banyak sekali tetesan darah di atas sketsa yang aku gambar 8 tahun silam. Darah itu bahkan sudah mengering, meskipun aromanya tak kunjung hilang. Tuhan, apa maksud dari semua ini? Ucapku merinding. Aku bulatkan tekadku untuk benar-benar melihat sketsa itu dengan seksama. Benar saja, sketsa itu benar-benar menunjukkan bagaimana Vina dan Eki terbunuh oleh tangan kejam para pelaku itu. Namun ada satu gambar yang menurutku janggal. Ada sosok perempuan yang sedang berdiri tepat tak jauh dari pembantaian Vina dan Eki. Entah siapa sosok itu. Apa mungkin perempuan itu ada hubungannya dengan peristiwa terbunuhnya Vina dan Eki? Aku masih ingat betul ketika sketsa itu dibuat. Aku sedang tidak berada di dalam ragaku sendiri. Entah siapa sosok yang sudah merasuki tubuhku ketika itu, hingga membuat aku tak sanggup melihat sketsa itu 8 tahun yang lalu. Sepertinya aku harus meminta petunjuk pada Bapak, ucapku. Aku pun kemudian memberanikan diri membuka segala hal perihal Vina kepada Bapak. Sebab Bapaklah yang menemaniku sejak awal. Aku menceritakan hal janggal yang sempat aku alami saat di Cirebon 8 tahun silam, saat aku bersama Bapak datang ke makam Vina dan datang ke tempat Vina dan Eki mengalami tragedi tragis. Aku menceritakan kepada Bapak jika saat berada di makam, aku mencium aroma anyir yang bersinggungan langsung dengan aroma melati. Padahal di sana jelas-jelas tidak ada tumbuhan melati. Aku pun merasakan hal janggal saat berada di tempat kejadian perkara. Aku merasa ada sosok perempuan yang terus mengawasi gerak-gerikku dan juga Bapak saat itu. Tak lupa aku juga menceritakan perihal sketsa dengan bercak-bercak darah yang melukiskan dengan detail kejadian yang terjadi pada Vina dan juga Eki pada malam itu. Semuanya seperti puzzle. Tiap bagian kecil memiliki makna tersendiri, dan aku harus bisa menemukan bagian-bagian kecil lainnya hingga semuanya terungkap dengan begitu jelas. Setelahnya, aku memilih untuk mengikuti perkembangan kasus Vina melalui televisi. Kemunculan Linda yang kembali mengalami kerasukan pun dianggap hanya rekayasa semata. Pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian pun penuh dengan kejanggalan. Aku yakin tangisan Vina di alam sana belum kunjung selesai, sebab semua kejelasan tentangnya tak kunjung selesai. Di kamar sunyiku, tepat di malam Jumat Kliwon, sesaat setelah aku kembali membuka sketsa tragedi Vina yang ternyata penuh dengan berkas darah dan aroma anyir, aku memutuskan untuk tidur tepat di jam 11 malam. Malam itu menjadi malam yang tak bisa aku lupakan. Mimpi terburuk sepanjang aku hidup nyatanya mampir di dalam tidurku malam itu. Sosok Vina dengan wajah sayunya datang menghampiriku. Tangisannya begitu menyiksa. Dia perlahan datang menghampiriku, yang kala itu sedang terbaring di atas ranjang. Aku menatapnya dengan perasaan ragu. Mulutku seakan terkunci. Aku tidak mampu berucap satu kalimat pun. Padahal aku sangat ingin bertanya banyak hal kepadanya. Namun aku benar-benar membisu. Sosok Vina itu lantas menghampiriku hingga jarak kami saat itu hanya sejengkal. Tatapannya benar-benar nanar. Aku lantas hanyut dalam rasa sakit yang begitu jelas tergambar dari wajah cantik Vina yang sudah mulai tak biasa. Sosok Vina di dalam mimpiku meminta keadilan akan hidupnya yang tragis. Sosok Vina merasa begitu sedih karena terlalu banyak suara-suara tak jelas yang terus membicarakannya perihal dirinya dan juga sang kekasih Eki. Vina pun merasa begitu sedih, sebab tak sedikit orang menyalahkan dirinya, padahal jelas-jelas Vina adalah korban. Sosok Vina pun merasa sangat kecewa, sebab hingga detik ini pelaku sesungguhnya tak kunjung mendapatkan balasan.
Vina hanya berharap takdir baik akan berpihak padanya meskipun ia telah tiada. Datanglah ke makamku, doakan hal baik di pusaran itu. Aku sangat ingin menuntut balas atas keadaan yang tak kunjung aku dapatkan. Namun aku tak punya daya. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawab semua keresahan di dalam diriku. Ucap sosok Vina lirih. Mengapa kamu mendatangiku? Tanyaku terbata-bata. Aku percaya denganmu. Doakan semua hal baik untukku, Rani. Ucap Vina lirih. Setelahnya, Vina benar-benar pergi, entah menghilang kemana. Aku hanya mematung tak menentu. Aku benar-benar tak mampu untuk mencerna apa yang terjadi malam itu. Keesokan harinya, aku terbangun. Aku mencium aroma melati dan bau anyir darah. Sama persis seperti aroma yang aku cium saat 8 tahun lalu, saat datang mengunjungi makam Vina. Mataku pun terlihat sembab. Apa mungkin Vina benar-benar datang semalam? Tanyaku dalam benak. Tiba-tiba saja gawaiku berbunyi. Muncul berita dari beranda gawaiku perihal kasus Vina yang tak kunjung selesai. Aku memandangi wajah Vina yang menjadi sampul dalam berita itu. Wajah Vina menangis. Ia merasakan hal tragis, bahkan setelah 8 tahun kematiannya. Sepertinya aku memang harus kembali mengunjungi makam Vina, ucapku lirih. Kali ini, karena aku sudah cukup dewasa, aku pun memutuskan untuk datang seorang diri ke Cirebon. Aku juga ingin datang ke tempat kejadian itu lagi. Selain itu juga, aku ingin datang ke kediaman Vina. Aku memilih berangkat pagi hari dengan kendaraan umum. Setibanya di Cirebon, aku langsung datang ke makam Vina. Saat berada di sana, aku merasa Vina berada di dekatku. Ia membersamai tiap langkah yang aku tempuh di tanah Cirebon. Aku benar-benar bisa merasakan kehadirannya. Ia benar-benar duduk bersamaku, tepat di depan pusara makam miliknya. Karena aku sudah terlalu biasa dikelilingi oleh makhluk lain, aku pun tidak merasakan takut. Meski tetap saja ada sedikit rasa merinding datang menghampiriku. Aku memilih untuk tetap mendoakan yang terbaik untuk Vina dan sang kekasih. Aku mendoakan segala hal baik untuknya. Aku mendoakan keadilan segera datang kepadanya. Dan aku senantiasa mendoakan hadirnya kebenaran di tengah-tengah situasi yang begitu rumit. Setelahnya, aku pun memilih datang ke tempat kejadian perkara. Di sana aku merasakan suasana lembab yang begitu mencuat. Tangisan Vina benar-benar mampu aku dengar dengan begitu seksama. Suara rintihan Vina benar-benar ada. Teriakan minta tolong itu terus ia lontarkan meski tak kunjung mendapatkan balasan dari siapapun. Meski raganya telah tiada, nyatanya Vina masih ada. Bahkan jejak darahnya pun masih tercium jelas. Semakin lama berada di tempat itu, nyaliku semakin ciut. Aku semakin tak mampu mengendalikan diriku sendiri. Tak lama setelahnya, pandanganku semakin kabur. Pikiranku tak menentu. Aroma anyir semakin kuat. Aku sudah gak sanggup lagi, ucapku lirih dengan keringat yang terus mengucur. Tak lama setelahnya, badanku pun tumbang tepat di lokasi kejadian. Entah apa yang terjadi setelahnya. Ketika tersadar, aku sudah berada di sebuah gubuk. Aku melihat ada seorang nenek tua berada tepat di samping tubuhku. Kamu sudah sadar, Nak? Tanya sang nenek. Saya di mana, Nek? Tanya aku. Tadi kamu pingsan, tak jauh dari sini, Nak. Setelahnya nenek minta bantuan ke orang supaya membawa kamu ke sini. Kamu kenal dengan Vina? Tanya nenek tiba-tiba. Kenapa nenek bertanya seperti itu? Tanya aku. Dari tadi kamu terus menyebut nama Vina, Nak. Ucap sang nenek. Setelahnya, aku pun menceritakan perihal Vina kepada sang nenek. Aku menceritakan semua tentangnya. Tak berselang lama, mata sang nenek terlihat begitu berkaca-kaca. Sepertinya nenek yang berada di depanku saat ini begitu mengenal Vina. Semoga Vina tenang di sana ya, Nak. Ucap sang nenek. Sang nenek kemudian bercerita perihal kedekatannya dengan sosok Vina dari semenjak Vina belia. Sang nenek pun begitu terpukul dengan kepergian Vina yang begitu tragis.
Terlebih lagi keadilan untuk Vina tak kunjung didapat. Kali ini semesta benar-benar berpihak padaku. Ternyata rumah nenek yang menolongku tak jauh dari rumah almarhum Vina. Sosok nenek pun begitu dekat dengan Vina sebelum tragedi mengerikan itu merenggut nyawanya. Dari kejauhan, aku memandang rumah Vina tepat dari gubuk sang nenek. Nyatanya, rumah Vina masih begitu lekat dengan sosok Vina. Sepertinya, Vina memang benar-benar belum tiada, sebab keadilan tak kunjung ada. Sekian cerita ini, selesai.